Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video tentang bagaimana nanti kita belajar sistem pembelajaran online di L-Skill ya. Ini menggunakan sistem Learning Management System. Nah, itu yang kita pakai. Oke, tinggal masuk aja teman-teman ke browser dari HP maupun laptopnya masing-masing. Terus di kotak pencarian ketik kelas.englishlearningskill.com. Nah, teman-teman klik ini nih, ketik ini nih, cari website ini, lalu tekan OK. Nah, di sini dashboardnya muncul. Di sini teman-teman bisa tinggal langsung login ya. Ketik kata login yang ada di kanan atas, atau teman-teman juga bisa login dari kelas. Nah, di sini ada daftar kelas sama ada daftar paket tes TOEFL. Oke, di sini teman-teman gini, di kelas TOEFL itu memiliki 3 part ya, 3 bagian. Ada TOEFL structure, ada TOEFL listening, ada TOEFL reading. Nah, pertama kita akan belajar TOEFL structure nih. Di sini teman-teman harus lulus dengan passing grade yang sudah ditentukan. Kalau teman-teman bisa lulus di TOEFL structure, nanti teman-teman langsung otomatis bisa mengakses TOEFL listening. Jadi kalau teman-teman belum lulus di TOEFL structure, mau tidak mau teman-teman harus mengulang lagi materinya sampai teman-teman bisa lulus tes di TOEFL structure ini agar bisa mengakses materi TOEFL listening. Seperti itu juga jika ingin mengakses TOEFL reading. Berarti teman-teman juga harus lulus TOEFL listening. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu sistem pembelajarannya. Jadi teman-teman tidak bisa loncat ya. Teman-teman harus memiliki passing grade sesuai yang sudah ditentukan di L-Skill. Oke, langsung saja kita login dulu. Ya teman-teman silakan masuk menggunakan password dan username yang sudah dikirim ke email masing-masing ya. Nah, nanti setelah teman-teman masuk akan muncul di halaman pertamanya teman-teman. Itu ini kelas yang bisa teman-teman akses. Tadi kan kelas ada banyak ya. Kelas itu tadi ada 3. Tadi ada beberapa kelas yang bisa teman-teman akses. Di antaranya ini. Nah, ini kan ada bermacam kelas nih, ada 3. Dan tapi teman-teman di dashboard teman-teman hanya bisa muncul 1. Di dashboardnya agak loading, hanya muncul kelas TOEFL karena hanya ini yang bisa diakses dan harus lulus kelas TOEFL dulu jika ingin mengakses kelas listening. Oke, langsung saja. Kayak gimana isinya? Klik aja TOEFL structure-nya. Nah, ini nih sistem pembelajarannya nih. Di sini sudah diisi berbagai macam materi ya. Ada yang belum terbuka juga. Jadi sistemnya gini. General information, silabus. Nah, teman-teman harus klik dulu silabus agar di sini tercentang ya. Kok tercentang? Di kotak ini tercentang. Ketika di kotaknya sudah tercentang, teman-teman baru bisa buka cara konversi nilai TOEFL. Nah, setiap pengumuman itu wajib ya teman-teman baca ya. Semua video penjelasan materi tiap skills itu judul materi wajib untuk disimak. Video pembahasan ini merupakan syarat untuk bisa mengakses exercise tiap skill. Jadi setiap video itu syarat untuk mengakses exercise ya. Semua exercise tiap skill wajib dikerjakan. Setiap exercise hanya bisa diakses 1 kali. Nah, di sini nih yang keren nih. Exercise-nya hanya bisa diakses 1 kali dan teman-teman kalau tidak mengerjakan dengan serius, nanti teman-teman passing grade-nya kecil. Ketika passing grade-nya kecil, teman-teman tidak bisa mengakses ke materi selanjutnya. Kayak gitu. Jadi harus sementara pengerjaannya hanya 1 kali ya. Jadi harus sudah dipastikan sebelum mengerjakan exercise teman-teman sudah menonton videonya dan paham betul materinya. Kayak gitu. Ada introduction-nya, intro to TOEFL structure. Kalau sudah dibuka, sudah ditonton nanti tercentang, maka teman-teman bisa pre-TOEFL test, bisa membuka pre-TOEFL structure test. Ini tes awal ya sebelum teman-teman belajar.
Pretest ini sebagai tolak ukur nilai TOEFL siswa sebelum dan sesudah belajar. Pretest merupakan jenis soal TOEFL ITP satu paket. Jadi pretestnya itu karena pretest TOEFL structure jadi hanya ada 40 soal, waktunya 25 menit. Penting untuk disimak, tes awal ini wajib dikerjakan sebagai prasyarat untuk mengakses materi selanjutnya atau berikutnya. Pastikan jaringan internetnya lancar sebelum mengerjakan karena hanya boleh sekali percobaan. Jadi teman-teman internetnya harus bagus. Nanti kalau nge-lag internetnya, dia akan otomatis nge-save jawaban teman-teman. Sementara waktunya hanya 25 menit. Nah, tenang, ini nggak ada passing grade-nya ya. Nah, stage 1. Di stage 1 itu ada berbagai macam materi, ada skill 1, subjek, predikat sampai ke skill 5. Itu stage 1. Nah, di sini kita ini contoh ya, ini hanya akun contoh. Nanti saya lihatin akun contoh yang lain, akun demo yang lain. Ketika teman-teman sudah menonton video for skill 1, subjek, predikat, dia akan tercentang. Maka exercise for skill 1 kalau sudah terbuka kotak itu artinya dia sudah bisa diakses, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman akses ini, nah di sini tertulis attempt allowed warned. In progress itu berarti ya dia tinggal continue aja ya, continue the last attempt semisal, karena ini belum dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan nanti dia tercentang kotaknya, artinya baru bisa mengakses materi selanjutnya. Jadi selalu seperti itu. Jadi nah di sini anggap aja ini udah finish ya, langsung finish semisal. Oke, di sini anggap aja sudah finish. Kalau sudah finish tadi langsung submit all and finish. Submit all and finish lagi. Nah, di sini tercentrang nih, marknya 0 dari 10 soal, grade-nya kos 0 dari 100 grading, dari 100 grade. Oke, langsung saja kita finish review. Oke, di sini ketahuan lagi ya grade-nya, mark itu artinya dari 10 soal benernya berapa, ternyata hanya 0. Grade itu nilainya berapa nih dari 100, ternyata kalau udah di atas 75 berarti itu udah dianggap intermediate ya. Oke, back to the course, kita lihat apakah sudah tercentang atau tidak. Nah, dia sudah tercentang ya, dia sudah tercentang karena emang kalau exercise for skill seperti ini, exercise for skill 1 itu nggak ada gradingnya, asal teman-teman mau ngerjain, tapi harus serius. Kenapa? Karena nanti ketika masuk di sini, nah di sini teman-teman, exercise for stage ini sudah ada grade-nya nih. Teman-teman harus minimal benar separuh baru bisa mengakses TOEFL exercise for stage 1. Nah, di TOEFL exercise for stage 1 ini minimal juga benarnya separuh agar bisa masuk ke stage 2 yang belum terbuka nih. Stage 2-nya belum terbuka karena stage 1-nya kan masih belum selesai ya. Nah, kayak gitu sistem belajarnya, teman-teman. Kayak kita lihat akun demo yang satunya ya. Sorry. Nah, di sini ada akun demo yang kedua. Klik TOEFL. Nah, di sini belum muncul kotak sama sekali nih karena ini belum dikerjakan sama sekali, seperti itu. Nanti kalau tadi kan udah muncul tuh stage 1 materinya sudah muncul, stage 2-nya masih belum karena untuk memunculkan materi di stage 2 ini harus menyelesaikan stage 1. Nanti kalau stage 1-nya udah selesai ini muncul semua nih materinya, dan materi stage 3 juga akan muncul nanti. Tapi harus menyelesaikan dulu per stage ya. Dan itu pun ada grading, ada tingkatan nilai. Kalau nilainya mencukupi baru bisa buka, kalau belum ya belum bisa buka, kayak gitu. Di sini kita lihat, kita mulai dari awal. Ini kan kalau yang tadi, yang ini sudah ada marknya, sudah ada ininya semua, ada tandanya karena udah dikerjakan ya. Ini contoh yang udah dikerjakan, jadi materinya terbuka, materinya kebuka ya, materi-materi di setiap part itu kebuka. Nah, kalau yang ini masih belum sama sekali nih, materinya masih kosong. Oke, kita buka saja yang ini biar ini tercentrang. Berarti teman-teman harus biar bisa mengakses cara konversi nilai TOEFL ini wajib dibuka berarti. Ya, silabusnya teman-teman kalau ada keterangan wajib itu berarti wajib dikerjakan ya. Ada yang tidak wajib itu nggak apa-apa. Nah, pertama introduction, di
materi pertama itu introduction, ini yang wajib dikerjakan ya teman-teman ya. Terus stage 1 kita ada sampai 18 stage. Di sampai 18 stage itu ada 57 materi teman-teman. Oke, kita lihat di setiap akhir stage itu ada exercise for skill 1 sampai 5. Terus ada TOEFL exercise-nya juga untuk 1 sampai 5. Stage 2 skill 6, 7 dan 8. Terus ada exercise-nya juga untuk yang TOEFL exercise. Ada exercise for skill 6, 8. Ini bentuk soal true false. Terus ada TOEFL exercise for skill 6 sampai 8 khusus TOEFL yang ngebahas 6 sampai 8 ini. Terus TOEFL exercise for skill 1 sampai 8 dari awal sampai materi ke-8 di setiap akhir stage, dan itu merupakan prasyarat TOEFL exercise for skill 1 sampai 8 ini sebagai prasyarat untuk mengakses stage 3 seperti itu ya. Oke, kita balik dulu. Oke. Nah, dia sudah tercentang nih, sudah tercentang. Artinya kotak untuk cara konversi nilai muncul dan kita sudah bisa mengakses ini. Cara konversi nilai TOEFL. Nah, ini cara konversi nilai TOEFL L-Skill English Course. Jadi jika jawaban benarnya teman-teman ada 32, maka section 1 untuk materi listening nilai teman-teman 502. Kalau di section 2-nya teman-teman hanya benar 27, berarti nilainya 510. Jika di section 3 untuk materi reading teman-teman benarnya 37 nih, berarti nilai TOEFL-nya ada 53 seperti itu. Terus cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya seperti ini. Jawaban benar section 1 semisal 35, berarti nilai TOEFL-nya 554. Jika section 2-nya 30, berarti 54 juga. Jika section 3-nya 48, berarti nilainya 65. Tinggal dijumlahin nih semuanya, ketiga-tiganya ini dijumlahin. Nanti hasilnya 137 ini dibagi 3. Hasilnya 57,7, dan 57,7 ini teman-teman kalikan 10. Maka hasilnya 570. Nah, inilah nilai TOEFL yang akan teman-teman dapatkan dari ketiga section yang diujikan ya. Oke, seperti itu. Ya, balik lagi. Nah, di sini sudah terbuka ya teman-teman ya. Cara konversi nilai TOEFL-nya sudah tercentang, artinya teman-teman sudah bisa membuka intro to TOEFL structure. Nah, ini berupa video nih. Kalau teman-teman klik intro to TOEFL structure, nanti langsung masuk ke video. Nah, teman-teman harus wajib banget tonton itu sampai selesai biar teman-teman tahu seperti apa TOEFL structure itu, intro perkenalan tentang TOEFL secara umum, baru teman-teman bisa melakukan tes ini. Setiap yang ada bacaan dibaca ya, setiap yang ada pengumuman dibaca, karena itu penting teman-teman, itu salah satu instruksinya. Oke, sampai di sini dulu ya video tutorialnya. Saya rasa cukup, teman-teman sudah pasti bisa sudah paham ya bagaimana cara belajarnya. Nanti diakses aja satu persatu agar semua materi ke bawahnya ini bisa terbuka seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.